Baik, kami akan menjelaskan penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, sebelum kita akan membahas penggunaan media, yang pertama kita tahu apa itu media. Media adalah suatu alat pengantar atau penyampaian materi. Suatu alat. Nah, media ini adalah berupa alat yang akan kita gunakan dalam penyampaian materi. Misalnya gambar kan, misalnya itu kan berupa media. Nah, sebelum kita masuk dalam penggunaan media itu, kita harus tahu jenis daripada media. Yang pertama, media audio, kedua media visual, ketiga media audiovisual, keempat media realita. Nah, kita harus bahas satu persatu. Media audio. Media audio itu adalah media yang melibatkan indera pendengar atau media yang hanya berupa suara saja, misalnya seperti radio, rekaman. Nah, media audio ini adalah tidak ada gambar, tidak ada penggerakannya, cuma suara saja. Nah, yang kedua, media visual. Media visual ini adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Misalnya seperti gambar, foto, grafik. Nah, media visual ini media yang hanya berupa gambar, tidak ada suara, cuman gambar saja. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media audio juga ada, media visual juga ada, yaitu media yang dapat didengarkan sekaligus dapat dilihat. Nah, jenis media audio ini adalah seperti film yang bersuara, video. Nah, keempatnya media realita. Nah, media realita ini adalah media nyata yang ada di lingkungan alam, baik yang digunakan dalam keadaan hidup maupun yang sudah diawetkan seperti binatang. Nah, media realita ini adalah media yang cocok untuk digunakan, misalnya kan sama prodi biologi, misalnya kan saat mempraktekkan atau menjelaskan tentang hati, bagaimana hati hewan. Nah, mereka ini kan bisa menggunakan misalnya ayam, mereka akan mencari hati ayam, bagaimana bentuknya atau cara menjelaskan, baru mereka akan menjelaskan bagaimana tentang hati ayam itu. Nah, sebelum kita sebelum kita akan menyampaikan atau memilih media kita itu, ya kita harus tahu dulu bagaimana media yang tepat yang akan digunakan saat menyampaikan materi. Yang pertama yaitu kemudahan akses dalam memilih media itu. Bagaimana misalnya kan kita memilih media internet. Nah, saat kita memilih media internet, kita harus berpikir dulu apakah di suatu sekolah itu saat kita menyampaikan materi kepada siswa, apakah ada jaringan atau tidak. Nah, kedua, biaya. Bagaimana biayanya? Apakah sanggup sama siswa atau tidak? Mereka bisa sanggup memberikan biaya atau tidak? Baru kita memilih media itu. Ya, percuma saja kita sebagai guru memilih media kepada siswa sehingga sebelum siswa sanggup menyanggupi biaya media itu. Baru ketiganya, kita harus tahu manakah media yang tertarik sama siswa. Yang tujuannya di sini kan supaya siswa itu suka sama materi kita itu, supaya siswa itu nanti
giat untuk mendengarkannya, sehingga kita menjelaskannya siswa itu bisa giat, semangat dalam saat kita menjelaskan, ingin dia belajar. Nah, itu tujuannya kita memilih media yang tertarik. Nah, ketiganya yang terakhir itu cara penggunaan media. Nah, bagaimana cara menggunakan media? Baik media audio, media visual, media audiovisual, media dan media realita. Nah, cara menggunakannya itu yang pertama, sebelum kita merancang untuk membuat media, terlebih dahulu kita harus menentukan dan mempersiapkan materi pembelajaran kita. Kita harus persiapkan dulu materinya. Apa sih materi kita yang kita akan sampaikan kepada siswa? Baru kita akan nanti memilih medianya. Nah, setelah kita sudah siap mempersiapkan materi, baru kita akan memilih media. Apakah yang cocok di pembelajaran itu, yang cocok dalam media audio, visual, media visual, media audiovisual, atau media realita. Setelah itu baru kita akan melakukan teknik penyajian. Nah, ketika kita sudah memilih media kita, baru kita akan menjelaskan materi yang kita akan sampaikan melalui media itu. Nah, yang keempat, kita akan mengadakan diskusi. Setelah kita sudah menjelaskan kepada siswa, kita mengadakan sama siswa diskusi, baik diskusi kelompok atau satu kelas saja diskusi. Tujuannya untuk diskusi supaya siswa saling memberikan pendapatnya kan tentang yang kita sampaikan itu, supaya lebih yang tidak tahu kan bisa mengerti lagi, sehingga kan supaya siswa yang tidak tahu itu kan bisa nanyakan sama kawannya. Ya, ketika melakukan diskusi, kita sebagai guru baru kita akan memberikan tugas. Nah, dalam pemberian tugas ini kita jangan larikan materi dengan materi yang kita sampaikan melalui media. Itu yang kita sampaikan, yang kita kasih tugas itu yang benar-benar berhubungan dengan materi yang kita sampaikan itu melalui media kita. Tujuannya di sini kan memberikan tugas itu supaya siswa itu benar-benar belajar, benar-benar, dan biar kita tahu juga mana yang tidak belajar ketika nanti melakukan evaluasi. Yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi ini adalah memberikan penilaian bagi siswa saat melakukan tugas. Nah, itu saja dulu penjelasan kami dalam penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Terima kasih.